Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my video. Di video ini kita akan membahas tentang perencanaan dakwah atau tahqiq. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu perencanaan dakwah. Jadi, menurut Rosyad Saleh, perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Nah, sedangkan menurut Munir dan Wahyu Ilahi, bahwa perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau media dakwah, serta personel dai yang akan diterjunkan, menentukan materi yang cocok untuk kesempurnaan pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat mempengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya, serta menentukan alternatif-alternatif. Dari dua pendapat tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan dakwah adalah suatu proses penempatan tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dakwah melalui berbagai kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari perencanaan dakwah. Jadi menurut Munir dan Wahyu Ilahi, ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan melakukan perencanaan dakwah. Yang pertama, dapat memberikan batasan tujuan, yaitu sasaran dan target dakwah, sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Yang ketiga, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang keempat, usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi dan kemampuan umat. Yang kelima, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Yang keenam, menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Yang ketujuh, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu. Yang kedelapan, merangkai, mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Nah, itulah tadi manfaat-manfaat dari perencanaan dakwah. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis dari perencanaan dakwah. Ada 4 jenis perencanaan dakwah. Jenis yang pertama adalah rencana strategi dan rencana operasional, di mana rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Posisi dakwah dalam rencana ini adalah sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Dan jenis perencanaan yang kedua ada rencana jangka pendek dan jangka panjang, di mana rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Jenis rencana yang ketiga adalah rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya, seorang manajer dakwah berusaha untuk lebih gencar mengalahkan program dakwahnya karena melihat kondisi masyarakat tertentu yang mengkhawatirkan. Nah teman-teman, kita sudah membahas tentang pengertian perencanaan dakwah, manfaat dari perencanaan dakwah, dan jenis-jenis perencanaan dakwah.
Selanjutnya dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah sisi kelemahan dari perencanaan dakwah itu sendiri, di mana sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Sisi kelemahan yang pertama dari perencanaan dakwah yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kelakuan. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Dan yang keempat, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Meski ada sebuah sisi kelemahan dalam menyusun dan melakukan perencanaan, namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai dalam melakukan program aktivitas dakwahnya. Karena kelemahan tersebut merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 5-6 yang artinya, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dan dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita